damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai engkau, Rohnya menyertai saudara. anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sebagai renungan kita pada perayaan Reformasi yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Sekali lagi, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Mari kita mengambil bagian kita masing-masing. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap, dengan judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumber Yakub. Yesus sangat berhenti mulai berjalan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang berkata dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternak? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus mengalir sampai pada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau baik di dalam hidup kami. Kalau pada hari ini, pada minggu terakhir bulan Oktober ini, Engkau mengingatkan kami kembali untuk datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu yang suci ini, untuk menyembah, untuk memuji Engkau, dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Bapa kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang berkarya bagi hidup kami, sehingga kami memahami, kami mengerti atas apa tujuan Engkau di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Inilah kehidupan kami Bapa. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati kami, pikiran kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkata-kata bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita puji Tuhan kalau di akhir bulan Oktober, walaupun masih tanggal 25, kita sebentar lagi mengakhiri dan masuk di bulan November. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertepatan hari ini adalah hari Reformasi. 503 tahun yang lalu, Reformasi di gereja-gereja presbiterial termasuk kita
seorang Lutheran, ma ilohi koda baba pohoni ya mege niromoda sino labaso. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan juga yang telah kita baca secara bersama-sama, maka mengingatkan kita akan firman-Nya bahwa Tuhan itu satu-satunya air dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada yang haus? Saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak haus, tapi saya haus. Salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup di dunia ini adalah air. Tidak hanya manusia, air juga merupakan kebutuhan penting bagi makhluk yang lain, bagi ciptaan Tuhan yang lain. Baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan bertahan hidup. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup selamanya. Tak terkecuali kita sebagai ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, diperkirakan sekitar 3/4 atau 73% kemungkinan manusia bertahan hidup jika tanpa air. Air bukan hanya potensi untuk memberi kehidupan untuk makhluk, tetapi air bukan juga hanya sekedar melepas dahaga, tapi juga keperluan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kepada ibu-ibu untuk menyuci, untuk mandi, untuk makanan. Kalau tidak ada air, walaupun seenak apapun makanan itu, maka semakin tidak kita itu belum makan. Benar tak? Kering. Tetapi ketika ada air, maka merasa puas. Dan bahkan tanpa makan pun, ketika kita minum air, maka ada kelegaan, merasa kenyang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bidang yang lain pun membutuhkan air, yaitu pertanian, perindustrian, baik itu tenaga listrik, butuh air. Bahkan transportasi pun, kendaraan pun butuh air. Maka di dalam tubuh manusia itu memang harus ada air. Itu air yang cepat kering, hilang Bapak Ibu. Tetapi mari kita melihat di dalam firman Tuhan ini, yang ditulis oleh Yohanes, yang penuh dengan kisah seorang yang hidupnya diubahkan, dan bahkan ketika ketemu dengan Yesus, maka semua masalah, beban, penderitaan, maka semua hilang. Makanya dikatakan di dalam Matius berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kita datang di tempat ini, maka ada sedikit beban kita yang ingin kita sampaikan, berbagi kepada Tuhan, biar kita mendapat kelegaan. Ya enggak? Amin. Walaupun berbeda-beda Bapak Ibu beban, pergumulan. Kalau di tengah-tengah kita ada pengantin baru, tapi selalu ada beban. Walaupun masih serasa sukacita terus, bahagia. Tetapi karena ada beban untuk hidup ini, maka datang kepada Yesus karena Dia adalah air kehidupan. Saya mengangkat tema bagi kita adalah Yesus adalah air kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat bahwa ada sedikit yang serius, dibahas adalah tentang perempuan yang tidak jelas, yaitu perempuan
perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus. Ya. Walaupun Yesus dalam perjalanannya dan dia melihat, ya, ada salah satu yang menghadapi masalah, ya. Dan sengaja Yesus berhenti di daerah Samaria itu, dekat sumur itu, dia merasa haus, ya. Kalau di sini dikatakan bahwa sumur itu adalah sumur Sikhar, dikatakan, ya. Diberikannya dahulu kepada anak-anaknya Yusuf. Jadi Bapak Ibu, saya tidak membahas itu, tetapi saya membahas bagaimana kehidupan orang yang haus akan firman Tuhan. Seumpama seorang perempuan ini yang memang kalau kita melihat perempuan ini haus akan secara biologis, ya, secara seksualitas masalahnya itu. Namun ia juga bermasalah emosi-emosi negatif. Itu tadi. Karena perempuan ini, ya, kalau di orang Yahudi itu bahwa tidak boleh, ya, cerai perempuan yang sudah ada suami. Tetapi perempuan ini sampai 5 kali bercerai. Dan bahkan yang terakhirnya itu laki-laki yang bersama dengan dia adalah laki-laki yang tidak sah sebagai suaminya. Maka 6 kali dia ketemu dengan laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ sebenarnya orang percaya, maka ketika diberkati setiap keluarga yang ingin membangun keluarga itu, maka ditegaskan sekali bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan yang terjadi kepada orang Samaria ini, perempuan ini, dia merasa yang dilakukan itu karena tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang tidak pernah puas, perlu dipertanyakan. Karena kita sebagai orang Kristen hanya satu ketemu, dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu masalah seorang perempuan ini. Sehingga orang-orang waktu itu mengejar dia dan bahkan mencelah dia, menghina dia segala macam. Tetapi kehidupannya juga memang seperti itu. Tetapi ketika ketemu dengan Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jangan datang. Walaupun orang-orang Yahudi mencaci maki dan segala macam kepada perempuan, tetapi Yesus mendengar dan membuka pintu untuk seorang perempuan. Mungkin juga Bapak Ibu, ketika kita mengalami seperti itu, bahwa Yesus tidak pernah menutup pintu bagi kita. Ketika kita mengetok, maka dia membuka pintu itu datang kepada. Kembali kepada kita, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita mengenal, ketika kita mengetahui bahwa saya melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, maka sebagai jalan keluar, biarlah saya meminum air kehidupan yang kekal untuk selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Samaria ini, ia merasa tidak ada yang lain tempat untuk mengadu. Tetapi ketika ada Yesus, dan Yesus yang memberikan jawaban bagi dia, Yesus yang membukakan jalan bagi dia. Mungkin kita bisa melihat di ayat yang ke-10 sampai ke-14. Apa yang dia katakan di situ? Kalau di ayat ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Ketika ketemu dengan perempuan Samaria di tepi sungai. Dilanjutkan ayat ke-14. Tetapi barang siapa meminum air yang telah kuberikan kepadanya, ia tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Bapak
ternyata apapun yang kita lakukan, yang kita cari di dunia ini, maka itu hanya sementara. Seumpama air yang cepat habis. Ini air tinggal dikit, tapi selalu saya haus, selalu kurang dan kurang. Tetapi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, maka tidak pernah haus akan kasih Tuhan atau akan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buktinya ketika seorang perempuan Samaria ini mengenal dan mengetahui hal itu, maka dia menyaksikan menginjil. Orang yang pertama dari orang Samaria menginjil, menceritakan bahwa kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah kita sudah menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Walaupun hidup ini tidak selayaknya kita datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan membuka jalan. Mungkin si A, si B berkata, ngapain kamu datang ke gereja, tidak selayaknya kamu datang. Tetapi Tuhan, Dia tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati ini terbuka untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh air hidup? Ada 3 hal yang perlu kita lihat untuk memperoleh air kehidupan itu. Yang pertama adalah kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak putus-putusnya dengan sumber air tersebut. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dan tidak pernah putus sehingga air itu tetap mengalir. Sehingga berkat itu tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap ada dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hubungan kita putus dengan Tuhan, ya, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan, kalau saya tidak berdoa, ya, karena kita sudah biasa, seakan hidup ini merasa hampa, nggak ada semangat, dan bahkan ketika ada masalah sekalipun, seakan tidak selesai. Itu Bapak Ibu, mungkin kita bisa bersaksi. Maka hari ini mengajak kita ketika kita ingin memperoleh air hidup yang kekal untuk selama-lamanya, maka kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak putus-putusnya dengan sumber air tersebut. Mungkin bisa kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Usahakanlah hubungan kita itu dengan Tuhan tetap ada. Walaupun banyak masalah, mungkin juga kita sebagai anak-anak muda, mungkin juga dalam keluarga dan bahkan saudara-saudari yang baru membangun keluarga, ketika berderetan masalah, maka saya tidak lagi datang ke Tuhan. Tapi boleh dibuktikan, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka semakin mengalir dan bahkan ada lagi masalah yang baru. Tetapi setidaknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, maka ada kelegaan dan kepuasan atas apa yang Dia berikan. Itu yang dialami oleh perempuan Samaria. Yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh air kehidupan itu? Yang kedua adalah kita harus meminum air kehidupan itu yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Kita harus meminum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan di ayat yang ke-14 ini, tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ketika tetap kita ada di dalam firman Tuhan,
maka selalu semangat, selalu ada jalan dalam berbagai masalah. Masalah berbeda-beda Bapak Ibu, ukurannya juga berbeda-beda, tetapi tetap namanya masalah. Tapi bagaimana kita untuk menghadapinya? Datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepuasan dan kelegaan bagi orang percaya. Yang ketiga, bagaimana cara kita memperoleh air hidup? Yang ketiga adalah berhenti mencari dan mengejar kepuasan dunia ini. Berhenti mencari dan mengejar kepuasan dunia ini, karena itu hanya sekejap hilang. Tinggalkan kenajisan, tinggalkan kecemaran, tinggalkan semua yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita melihat di kasus seorang perempuan Samaria ini, ya, ia telah menerima ejekan, keburukan sebagaimana yang kita lihat, karena dia adalah orang yang tidak benar di mata orang-orang pada saat itu. Tapi mungkin juga dia sadar akan hal itu, karena dia sebagai perempuan yang mengambil air dan dia merasa tidak pernah puas, seumpama ya, air itu adalah simbol dari hal-hal duniawi ini. Air yang ada di sumur itu adalah simbol dari hal-hal yang ada di dunia ini, yang hanya memberikan kesegaran yang sementara. Makanya tadi saya kasih contoh air ini, segar untuk sementara, lega untuk sementara. Tetapi air kehidupan yang seterus dan terus menerus adalah yang kita terima, yang kita inginkan adalah yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat proses yang terjadi kepada perempuan Samaria. Proses yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini, dia mengalami satu hal pertemuan yang serius dengan Tuhan, yang namanya 3P. Bukan P3 ya, karena kebiasaan kita P3, P1, P3, P2. Ini 3P. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu dilihat adalah ya, proses dalam cerita seorang perempuan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dia jumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan, baru dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dan terakhir dia mengenal akan Tuhan, menerima Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah harus di gereja? Apa harus kita ada di kamar? Tidak Bapak Ibu, kalau seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan itu tepi sungai. Dan Tuhan dia berkata, jangan, harus kamu datang ke bait yang suci. Tidak. Makanya tadi saya katakan bahwa itu semua kembali ke dalam hati manusia itu sendiri. Bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Tuhan? Lewat doa. Itu yang jangan berhenti. Walaupun Bapak Ibu tidak duduk berjalan pun bisa berjumpa dengan Tuhan, karena nafas orang percaya itu adalah seumpama hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, percakapan kita dengan Tuhan. Kapan kita bercakap dengan Tuhan? Apakah hanya dalam doa? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan seorang perempuan
diisi dengan kesalahpahaman, keraguan, dan bahkan akhirnya ada pengakuan bahwa memang kita mengikuti ayat ini, dia mengakui bahwa memang Yesus adalah yang memberikan hidup yang kekal. Saya percaya bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, perjumpaan kita dengan Tuhan tidak hanya sementara. Bercakap-cakap dengan Tuhan tidak hanya ketika kita membutuhkan, ketika kita ada masalah. Biarlah setiap hari, setiap saat, setiap detik kita berseru kepada Tuhan. Apapun masalah kita Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Tetapi ingat, yang terpenting adalah kita datang ke gereja, tapi kalau hati kita bukan di situ, itu semua sia-sia. Tuhan tidak melihat pakaian kita rapi atau tidak, sopan. Tetapi yang Tuhan pertama lihat adalah hati kita membuka diri kepada Tuhan. Itulah perpasangannya. Air kehidupan yang tidak pernah haus, tidak pernah habis, tidak pernah kering adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya dari Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14a. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14a, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan dan mari kita sama-sama nantinya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Cuma di dalam berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Sebelum itu mari kita naikkan satu pujian Pelangi Kasih. Kita dapat
dengan berbagai pergumulan kami masing-masing. Tetapi dengan pujian kami ya Bapa, bahwa tidak melebihi kekuatan kami semua masalah kami. Ketika kami menghadap hadirat-Mu, ketika kami berseru kepadamu dan Engkau memberikan bagi kami, ketika kami meminta, kami percaya Tuhan memberikan bagi kami. Tidak mungkin Tuhan sesuai dengan pujian kami memberikan kami bulan-bulan cukup yang kami minta. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Sampai saat ini, itu yang kami saksikan, itu yang kami rasakan. Tuhan selalu berpihak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau terus dan terus berkati kami, berikan kehidupan yang baru bagi hidup kami, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Ya Bapa, inilah seluruh jemaat diserahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati semua anak-anak Tuhan, baik di dalam keluarga masing-masing. Engkau curahkan berkat-Mu bagi mereka. Engkau yang berkarya bagi kehidupan mereka. Engkau yang bertindak dalam segala pekerjaan dan usaha yang mereka rencanakan. Dan bahkan Engkau yang melakukan yang terbaik, sehingga mereka Tuhan bersuka cita dan menyaksikan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu juga yang telah kami dengar. Kau memberikan kami perumpamaan seorang perempuan Samaria yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan. Ya Tuhan, Engkau tidak melihat kami dari segi apapun, tapi Engkau melihat kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Engkau sadarkan kami masing-masing ketika kami jauh dari Engkau, ketika kami melakukan yang tidak Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Kami kembali dan meminta pengampunan dari Engkau, sehingga kami bisa mengenal Engkau, sehingga kami bisa berhubungan dengan Engkau lewat doa. Dimanapun kami berdoa, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, karena Tuhan kami yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat ya Tuhan yang tidak sempat hadir di tempat ini, berbagai alasan dan bahkan karena sakit sekalipun. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau tolong dan Engkau sembuhkan mereka ya Bapa dari segala penyakit yang mereka rasakan pada saat ini. Setiap obat-obat yang mereka minum, biarlah lewat itu ada penyembuhan dan mereka bisa bersaksi. Lebih khusus kami berdoa buat hamba-Mu, orang tua kami Bapak Sendiri Amayanti yang telah jatuh sakit karena jatuh dari kendaraan. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan hamba-Mu dan bahkan sampai saat ini hamba-Mu dalam keadaan sehat. Segala penyakit yang masih dirasakan Tuhan, kami percaya bahwa pemulihan ada dalam tangan Tuhan. Dan bahkan obat-obat yang dipakai Tuhan Engkau berkati, biarlah lewat obat Tuhan hamba-Mu bisa sembuh dan hamba-Mu bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang lain Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau berkati dan ingatkan mereka ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pada kesempatan ini juga Tuhan, banyak beban-beban seluruh jemaat-Mu yang berbeda-beda dan bahkan apapun Tuhan yang mereka inginkan, hanya kepada-Mu kami serahkan Tuhan, karena hanya Engkau jawaban bagi semua pergumulan kami. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Mungkin kami sebagai manusia kadang mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang terbaring di rumah sakit karena COVID-19 pada saat ini Tuhan. Dimanapun terisolasi mereka ya Tuhan, Engkau berkati. Engkau datang dan Engkau hiburkan mereka, sehingga mereka bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan bahkan secara medis Engkau berkati para perawat, para dokter, dan bahkan juga Tuhan, suster Engkau berkati, sehingga mereka melakukan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan tugas yang Engkau panggilkan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pergumulan kami di tempat ini, di jemaat kami UMKP Jakarta, Engkau mengenal dan mengetahui semua ya Bapa.
yang tidak henti-hentinya kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam kegiatan pembangunan lantai 2. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberikan kekuatan dan memimpin panitia yang telah dipercayakan. Oh Tuhan, Kau berkati dan Engkau Tuhan curahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu sehingga kami bisa berbagi kasih untuk melanjutkan pembangunan ini sampai selesai nanti. Dan bahkan anak-anak Tuhan yang telah tergerak hati, Kau balaskan di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pribadi. Biarlah lewat apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu Engkau curahkan berkat-Mu bagi hidup mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Oh Tuhan, Kau berkati mereka, Kau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, dan bahkan masa depan mereka Engkau jadikan masa depan yang cerah ya Bapa. Kami berdoa juga persembahan jemaat yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, Kau terima ya Bapa. Jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat ketika mereka berseru kepada-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan kami yang lain, hanya Tuhan yang bisa menjawab bagi kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja ONKP secara umum. Engkau berkati pemimpin kami Bapa, mulai dari pusat sampai ke jemaat-jemaat beresor. Engkau berkati, jadikan kami sebagai saluran berkat bagi seluruh jemaat. Dan biarlah kami semua semakin hari semakin dekat kepada-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang berpisah-pisah di tempat ini. Dan untuk minggu yang akan datang ini, jemaat-Mu melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan bagi mereka. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau sertai kehidupan mereka ya Bapa. Dan bahkan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang selalu dikedepankan. Dan mereka mendapatkan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan kehendak kami yang jadi di dalam kehidupan ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dapatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.